Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi kita berada di ruang Q&A. Jadi di tahun yang baru ini semoga semuanya serta baru, rezekinya tambah baru ya. Amin. Wujud. Amin wujud. Apalagi buat para kawan semesta dimanapun berada yang selalu menyupport video-video kita dari awal tahun ini. Kita kemarin sudah mengepost untuk para membership. Nah, inilah sekali lagi keuntungan para membership itu. Jadi nanti dari kita di post dan kalian bisa bertanya tentang beliau dan dijawab oleh Awawan berbentuk video ini. Jadi alhamdulillah ini sudah banyak kok. Sudah ratusan. Jadi terima kasih juga antusiasnya buat para kawan semesta dimanapun berada. Terima kasih juga yang selalu mengikuti dan udah mengikuti fitur gabung di Raja Semesta TV. Ya, jadi insya Allah pertanyaannya sekarang mah kita akan jawab semua bersama beliau. Jadi di minggu kedua nanti ada ruang cerita ya. Nah ini langsung saja ya. Dari Arya Rahman. Assalamualaikum Awawan. Waalaikumsalam ya. Saya mau bertanya apa ciri-ciri orang yang mempunyai bakat dalam hal spiritual. Nah ciri-ciri yang berbakat itu. Oke. Yang pertama sedikit aja. Iya sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit apa? Banyak-banyak lagi. Jangan sedikit jawabannya. Ciri-cirinya apa? Sensi. Oh sensi. Rasa sejati. Oh rasa sejati, bukan sensi gampang marah ya, bukan. Jadi ini sensitivitas terhadap hal kegaiban. Kegaiban rasa. Jadi Rasa kalau pekat. tiba-tiba kita lagi jalan ser atau mau reading, nah itu rasa itu. Jadi itulah ciri-cirinya ya. Itu memang sudah ada bakat, tinggal dikembangkan saja. Betul, Sebenarnya buat Arya Rahman. Nah, terima kasih pertanyaannya. Lanjut dari Ronald Sapri Sumondak. Oke, Ronald Sapri Sumondak. Sehu mau bertanya, ketika bermeditasi sambil berzikir lalu tiba-tiba terang dan saya melihat diri saya sendiri sedang duduk meditasi, apakah itu halusinasi pikiran atau apa? Itu adalah energi cahaya. Teruskan aja. Jangan takut. Jangan takut. Wah betul. Karena kalau kita mau masuk ke alam kegaiban, jangan takut. Itu aja. Kalau takut nggak boleh nyampe itu ilmu sejati. Ya betul. Dan keyakinan itu yang menguatkan kita ya. Jangan takut itu. Ya. Jadi tadi sudah dijawab sama beliau. Lanjut Yunus dari Anbari. Assalamualaikum, salam halus. Saya mau tanya kalau siluman adalah dewa yang dikutuk, terus yang dinamakan setan itu yang mana? Maaf, Sehu masih awam. Enggak apa-apa. Yang namanya setan itu ada di dalam diri kita. Bentuknya wujudnya kayak kita. Sama malaikat juga bentuk wujud kita. Penjelmaannya kita ya. Nah, cuma dari api kalau dari cahaya. Betul, betul. Nah, itu yang membedakannya malaikat itu dari api. Bukan dari cahaya. Dari cahaya. Aduh, saya sampai speechless ya. Apa gara-gara ngantuk nunggu saya ulang gitu kan? Iya kan. Saya tadi saya tiduran tadi malam siap. Aduh, lama nih saya udah ngantuk. Nah, jadi kalau malaikat itu dari cahaya, kalau api itu dari setan itu dari api. Dan ya itu setan itu sebenarnya udah ada dalam diri kita. Skenario Allah. Skenario Allah dan riwayat mungkin ada beberapa di video Raja Semesta sudah dijelaskan ya. Betul. Kenapa waktu itu api tidak setan itu ya, si api itu tidak mau tunduk di analogikan. Nah, betul. Kalau nggak gitu ya nggak bakalan rame ya. Nggak ada warna-warni kehidupan. Kalau warna-warni kehidupan dan tidak ada ujian untuk kita. Betul. Nah. Lanjut Sampurasun buat konten tentang menjelaskan perbedaan antara titis, totos dan reinkarnasi dong. Salam halus. Oh, jadi ini Mas suruh bikin konten. Ya, insya Allah nanti kita ya. Siap. Insya Allah kita akan bikinkan lah. Insya Allah. Titisan, tetesan, totosan. Cotos. Ini selanjutnya dari Romeo. Assalamualaikum warahmatullahi salam halus. Buat semuanya semoga sehat walafiat. Sehu tolong doakan saya semoga cepat dapat jodoh dan menikah. Pengen didoakan ini Romeo. Romeo ya, supaya jodoh, supaya buru menikah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad dawada min fadlam yajibalu awibi mahu wa tatul khadid. Sapi yang sepeda hadid. Ya Allah, cepatkan yang ada materinya, kasih dan sayangnya.
nyaman. Allahu wujud. Wah, terima kasih ya Wan ya. Waduh, ini buat Tommy ini jangan kaget kalau esok lusa langsung dapat jodoh ini. Kalau sudah didoakan ya. Ini dari Putra Dewa Surya. Wes. Sampurasun salam halus. Awawan Bapak Semar hoyong disapa aku Bapak Semar. Ayo mau hoyong disapa aja Putra Dewa Surya. Oke, Putra Dewa Siwa. Surya. Putra Dewa Surya. Surya sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Nyaman semuanya. Amin. Semuanya jodohnya juga nyaman. Energinya seimbang. Amin. Allah. Wujud. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Lanjut Wahyu Put 04 ini. Assalamualaikum Awawan. Tomo salam halus, salam kreo, salam boya, salam STB, salam saduluran singkat. Saya Wahyu Adam dari Majalengka yang lagi berjuang di negeri jiran. Waduh, lagi mengembara. Ke negeri jauh. Saya ada problem tentang hari lahir karena ada 2 versi dari orang tua. Ada Jumat dan Sabtu. Saya bingung untuk puasa wadalnya harus hari apa. Mungkin bisa memastikan apakah hari Jumat atau Sabtu lahirnya. Jumat malam Sabtu. Wah, tuh Wahyu jadi lahirnya Jumat malam Sabtu, berarti ikutnya ya ke Jumat ya. Ke Jumat, kalau nggak ke Sabtu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keyakinan dia. Oh, sebenarnya itu ya. Iya, keyakinan. Sih, balik lagi. Bahasa nama tunggul ya. Yakin mah jadi. Benar. Ya, jadi mungkin dia ingin mengikuti nanti bimbingan, tapi bingung ini hari modalnya apa. Tergantung dia yakin. Ya, itu mah balik lagi lah ya ke Kang Wahyunya tuh mau di Jumat ya, bersama beliau mah boleh. Iya. Mau di versi Sabtu boleh. Tergantung keyakinan dan hatinya juga. lagi. Nah, betul. Oke, lanjut Iya, siap. Helmi Uca, assalamualaikum mau nanya, tidak apakah kalau kita berhajat tapi berhajat tapi menginjaknya keramik bukan tanah? Oh, misalkan mau membersihkan rumah dari gaib tapi tanahnya jauh dari rumah, bagaimana? Bisa. Karena ini kan tanah ya. Tanah tuh buat ini keramik tanah. Kalau darurat. Jadi nggak apa-apa, yang penting jangan di panggung. Nah, kalau panggung mah kan kayu ya istilahnya, tidak ini di tanah gitu. Betul. Jadi kalau berhajat mungkin nih buat kawan semesta juga ya mau di keramik ya nggak apa-apa, karena musola kita pun keramik gitu kan, karena bawahnya ya tanah. Keramik dibuat dari tanah. Jadi nyambung rasanya sudah sambung ya, cepat. Jadi tidak apa-apa. Iwan Mei, assalamualaikum Awawan. Mau tanya Sehu, apakah Ponokawan atau disebutnya Eyang Semar Gareng Petruk Bagong itu bisa menitis di 2 raga? Padahal Eyang Semar yang saya tahu nitis di Sehu dan Gareng di Atomo. Soalnya saya pernah ketemu orang yang mengaku beliau titisan Eyang Semar Gareng dan Petruk, mohon pencerahannya dan tolong minta doanya Sehu supaya bisa mengikuti bimbingan Sehu. Sehat selalu Awawan atau Mokeo. Barakallah. Nah, jadi intinya pertanyaannya, apakah bisa nitis di 2 raga yang Semar itu katanya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Yang artinya gimana Allah? Ya, Allah maupun fayakun, mau berapa orang juga bisa. Betul. Gimana Allah berkehendak ya. Kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku ya seperti yang Semar lagi, Gareng, yang lainnya ya itu mah balik lagi ya. Keyakinan kalian gitu sebenarnya. Kalau masalah bisa netes ya itu mah udah rencana Allah. Nitis mah istilahnya kehendak Allah. Ya kehendak Allah, mau 3, mau 4, mau 6 juga kalau Allah sudah berkehendak pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih Iwan. Bang One ini, aduh, ini Ustadz One ya, ini Bang One. Assalamualaikum, izin bertanya, saya menggunakan cenderamata gelang kabua. Saya selalu bawa kemana-mana, tapi saya taruh di saku baju karena dalam bekerja saya dilarang pakai aksesoris. Pertanyaannya, apakah gelang kabua tersebut masih bisa aktif menjaga karena saya tidak pakai di pergelangan tangan, menyentuh kulit, dan maaf Awan, saya mau sekalian minta doanya untuk kesehatan ibu saya, selalu dijaga, selalu dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Oh, bisa ya? Energi itu tanpa batas. Betul. Saya aja kalau gelang kabua suka dikantongin karena kalau di sini udah penuh. Keberatan. Udah pakai ini. Ya itulah kalau energi itu ya tak akan hilang. Tanpa batas. Jadi orang tua semoga semua. Amin. Bang One nih, buat Bang One. Jadi kalau masalah cenderamata, kalung kabua atau ini, kalau di ini ya energi pun tidak akan hilang. Nggak bakalan. Yang penting yang sudah memang dijelaskan dari awal, masalah menghormatinya itu. Asal jangan main ganti tali. Secara tidak langsung kita tidak menghargai itu.
itu. Nah, itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Kalau disimpan mah ada di rumah ke energi mah bakalan terus ada. bakalan hilang. Apalagi dipakai ibadah luar biasa sekali. Oke, Bang Onet, terima kasih. Dari Dani Hadian. Assalamualaikum, salam halus. Mau tanya kalau bayi prematur itu kalau udah dewasa sifatnya jadi pendiam, susah mulai berkomunikasi dengan orang lain dan tertutup. Mudah cemas, takut mengambil resiko. Kata ilmu kedokteran begitu. Apa bisa disembuhkan? Tidak, A? Oh, insya Allah bisa. Sebenarnya bayi prematur ya. Orang itu bayi prematur itu luar biasa itu. Betul lah, betul. Orang itu leluhurannya itu itu istilahnya. Kalau dalamannya itu orang-orang dulu. Iya. Orang zaman dulu. Kenapa? Karena di umur 7 bulan pun beliau sudah ingin keluar karena energi yang menopangnya itu kuat dan tua. Itu istilahnya orang-orang yang mempunyai keahlian lah ya dari itunya itu, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ini lagi sebenarnya. Makanya kalau ilmu kedokteran dibilangnya prematur. Mungkin kenapa bawaan sikapnya itu jadi pendiam, jadi istilahnya tidak mincrak atau apa ya, karena yang di dalamnya itu. Iya, tergantung yang di dalamnya. Tergantung yang di dalamnya ya. Seperti beliau kan istilahnya jarang-jarang berbicara. Dari dulu juga memang gitu, dari jarang berbicara. Tapi kalau udah berbicara, wah udah pokoknya beak buku salemari oke mau kadang-kadang kenaon. Nah, jadi istilahnya itu balik lagi memang yang di dalamnya ya, bawaan yang di dalam. Ya, seperti itu. Egi Purnawan, assalamualaikum, salam halus. Mau bertanya tapi banyak banget pertanyaannya. Aduh hiji we atuh. Minta didoakan saja lah biar punya cenderamata gelang asam dan rezeki Egi Purnama bin almarhum Wawan Gunawan lancar. Egi Purnama bin almarhum Wawan Gunawan lancar rezekinya. Amin. Nyaman dalam kehidupannya. Amin. Sehat walaupun dijaga semua keluarga. Al-wujud Allahu. Dan lagi hamil nih, istrinya lagi hamil katanya. Kurnia Sara namanya. Kurnia Sara bin Dede. Semoga bayinya sehat walafiat, dijaga sama Allah pada saat keluar sempurna lahir dan batinnya. Allah wujud. Pengen jadi TNI katanya nanti anaknya. Insya Allah wujud. Ya. Wujud. Amin. Selanjutnya Alwi Hidayat ini. Assalamualaikum Awawan. Saya cuma mau minta doakan sama Awawan supaya apa yang saya kerjakan dan saya ajarkan cepat tercapai dan saya bisa silaturahmi ke Padepokan katanya. Siap. Alwi Hidayat. Semoga Allah mewujudkan apa keinginan. Al-wujud wal wujudullah. Allahu. Amin. Oke. Lanjut Taufik ini. Assalamualaikum. Awawan mau bertanya, apa bisa pemutusan karma lewat jarak jauh atau harus datang langsung ke Padepokan? Oh bisa. Ilmu itu tanpa batas. Betul. Orang yang nyantet aja jarak jauh. Ya betul. Tidak membawa orangnya ya, dibawa ke Sidukun. Apalagi ilmu Allah. Nah, luar biasa ilmu Allah tanpa batas. Pokoknya mungkin buat kawan semesta nih yang selalu menyaksikan di Kreu setiap Jumat kita live pengobatan jarak jauh ya. Iya, itu kan ada pemutusan karma, ada ini itu ketika pemutusan karma entah itu bab leluhurnya memang kemudian itu kelihatan reaksinya ya. Langsung reaksi. Iya, kayak kemarin tuh Pak gini. Ya, jadi kalau ilmu itu tanpa batas, ilmu hitam pun istilahnya ya, ilmu mah tidak ada hitam dan putih. Penggunaannya lah istilahnya, penggunaannya yang buat menyakiti orang aja kan tidak dibawa orangnya, hanya dikasihkan gambar saja penggunaannya. Ya, lanjut Saripudin. Assalamualaikum sampurasun, salam halus. Punten bade tumaros sota acana punten. Abi aya tanda lahir di tangan kanan sama kiri di putih kanan, di kanan hitam. Cuma yang hitamnya enggak nyata banget, beda sama yang putih. Apa aya efeknya ke tubuh saya apa enggak? Apa aya kaitannya dengan diri abi nusok teu teguh kanu pendirian punten sakantenan hoyong didoakeun cenah. Jadi tanda lahir itu. Kiri dan kanan itu jadi ada dua tanda lahir katanya. Putih dan hitam, cuma yang hitam tidak terlalu menampakkan. Nah, putih itu artinya kan saya pernah cerita, yang namanya putih itu jalur-jalurnya air ular ya. Otomatis itu. Makanya pendirian teteguh teh ular elol ada kaitannya itu. Ada kaitannya. Ya, orang-orang seperti itu memang ya itu. Betul. Hitam itu adalah samar hitamnya kan. Ya itu riwayatnya Prabu Siliwangi tapi samar. Betul. Artinya nafsunya. Betul. Agak naik
tapi kadang agak enggak, kadang linglung gitu. Nu pentingnya kadang ulah sadomin gitu. Nah, sadomin. Ya, jadi memang ada kaitannya. Kenapa tadi sudah dijelaskan bahwa yang tanda putih itu memang dari pendiriannya tidak teguh. Balik lagi diriwayatkan itu memang ada hubungannya dengan air ya. Dengan air ya halah ular sok gitu nah, itu kan. Jadi memang ada hubungannya ya. Terima kasih Awan ya dari jawab. Waduh ini banyak banget nih pertanyaannya. Kayak cerpen ini. Dari Agus Dipa. Aduh, Om Swastiastu. Salam halus Awawan. Salam dari Bali. Waduh. Iya, Bali ini. Mak Dik, mohon doanya dari Awawan untuk Koperasi Bintang Suka Makmur Nusantara agar segala tujuannya segala terwujud dan tidak ada lagi yang menghalangi lagi. Oke, amin. Tadi doakan ini mah. Oke, saya doain ya Allah atau Tuhan Widiwase. Semoga yang tadi disebutkan apa namanya? Koperasinya lancar. Hong Santi Hong. Agus Dipa. Nama budaya untuk Agus Dipa. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan ini. Tadi jadi kita sarankan satu aja mungkin nanti bisa di lain kesempatan karena mengantri ya memberi kesempatan terhadap orang lain. Yang penting sudah didoakan. Ini dari Saiful Putra. Oke, salam halus Sehu besar dan keluarga besar RSTP. Boleh minta resepnya Suhu biar zikir itu nggak ketiduran. Makasih Sehu Cengkareng selalu hadir. Resepnya ceda biar zikir teh ulah langsung ngerek wae. Zikir ngerek. Berarti resep cuma satu sih, konsentrasi. Iya betul. Itu ya. Konsentrasi pada satu titik. Artinya mau pakai merem atau melek juga nggak apa. Yang penting di dalam tembok itu kita bolongin titik. Betul. Atau dibikin titik. Ya udah itu aja. Sebenarnya tidur pun kalau kita masuk ke alam bawah sadar mah ingat ya. Jadi hanya mata yang terpejam tapi batin kita yang bangun. Itu sebenarnya. Bisa aja. Jadi fokus konsentrasi jadi ulah konsentrasi aduh tunduh lah kayak eta mah sare kan itu. Itu jika modernisasi. Kata hari. Oke, benar. Lanjut ini dari Aris Sanjaya. Assalamualaikum Wawan. Salam halus. Saya ingin bertanya apa benar hewan yang di dunia ini termasuk dewa yang terkutuk? Nah, jika bukan lalu tujuan hewan diciptakan di bumi untuk apa? Dan apakah kalau kita berbuat baik kepada hewan dapat balasannya seperti kita berbuat baik ke orang? Makasih banyak sebelumnya. Ada dua hewan yang di alam dunia ini. Satu adalah disebutnya neraka hewan, neraka binatang. Itu ada orang itu. Ya dulunya mungkin dia suka. Ya betul. Dan memang istilahnya kalau orang-orang yang mengikuti Raja Semesta itu bisa dibilang ini bahwa hal yang ada di bumi ini termasuk hewan juga itu asal muasalnya yaitu karena kelakuannya seperti itu di kayangan, kesifatannya diwujudkanlah di muka bumi ini menjadi hewan itu sih sebenarnya ya. Begitupun ya seperti siluman seperti siluman kan menjadikan siluman ini karena kesifatannya dulu. Dan memang adanya hewan di alam dunia itu juga yang tadi beliau yang pertama bahwa itu adalah ada alam siksa juga di dalam hewan itu. Makanya ketika itu hewan dimakan oleh manusia itu menjadi barokah. Nah siksaannya itu udah lenyap dia. Pada saat lenyap tergantung kemana lagi dibawanya oleh gitu kan oleh diri itu Jadi itu laku lampa itu yang menyiksanya itu. Itu. Jadi karena orang yang disiksa itu istilahnya dari laku lampanya tergantung kelakuannya yang masuk ke alam tumbuhan, masuk ke alam hewan. Betul, alam tumbuhan, alam hewan, alam jin. Kerak bumi bahkan sampai ada banyak itu alam 9 alam sekali. Cukup Pak. Iya, siap. Wildan Muhammad Sahrul Arifin. Wildan Muhammad Assalamualaikum, salam halus. Saya minta doanya supaya keinginan saya cepat terkabul. Wah, minta didoakan ini Wildan. Wildan ya. Ya, apa namanya? Kang Wildan. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat Kang Wildan. Semoga wujud apa keinginan Kang Wildan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Allah al-wujud.
Wah, terima kasih Awan. Ya, Ini siap. untuk selanjutnya Yoda Segara. Yaudah sejarah Sampurasun, assalamualaikum. Salam saduluran sehat selalu Awan dan kayak RSTP tetap di garis depan, sebarkan cahaya kasih sayang. Saya juga dari Karawang. Kirain dari Nankatsu gitu. Pemain bola juga. Subasa dari Karawang ini. Apa benar Awan dulu Indonesia kita adalah nenek moyang peradaban dunia dan Lemuria dan Atlantis itu dari Indonesia? Masih adakah peninggalannya yang bisa membantu untuk kemajuan Indonesia? Kan Lemuria dan Atlantis terkenal sebagai yang maju, bangsa yang maju dan canggih. Makasih Awan. Ya, jadi apakah benar peradaban dunia itu nenek moyang kita itu asal muasalnya berasalnya itu dari tanah Indonesia yang entah dulu mah kan apa gitu. Oh iya. Benar enggak? Betul. Nenek moyang kita tapi orang pelaut. Bisa orang pelaut. Iya. Bisa. Oh, jadi ya makanya sebenarnya tadi saya ngebahas itu tadi sebelum ini saya ngebahas itu dari apa yang saya tangkap selama ini di Raja Semesta dan apa yang saya ketahui. Apakah mungkin juga gitu kan bahwa memang peradaban dunia atau peradaban manusia asal muasalnya dulu jauh beribu-ribu tahun ke belakang gitu, bahwa emang diturunkan itu di tanah Indonesia yang sekarang sebutnya Indonesia. Cuma karena letak geografis dan ya bencana-bencana yang terjadi kan yang menjadikan ada lautan ini yang menjadikan terpisah-pisah. Itu apakah mungkin seperti itu juga? Bisa jadi. Karena Indonesia itu makanya subur semuanya. Itu karena saya menangkapnya kok Indonesia tanahnya itu beda dengan subur. Bisa kemungkinan pun memang peradaban dunia itu asal muasalnya dari Indonesia, itu dari cuman dulu kan bukan Indonesia, Andalas. Atlantas siapa lah ya. Wallahu alam itu kan dulu kan belum ada nama-nama. Nusantara kan udah kesini tapi jauh ke belakang ke sananya suku-suku dulu ya. Dan memang kemungkinan besar memang seperti itu. Karena kita melihat dari video-video Raja Semesta ataupun ya kita pengobatan di sini seperti kaum Sodom pun kan berbahasanya kan berbahasa kita gitu. Dia menceritakan dengan gampang bahwa dulu ada ya zaman sang penerang ya disebutnya itu dulu itu sang penerang di zamannya dia menceritakan dengan gamblang sampai saya pun berpikir apa jangan-jangan peradaban kehidupan itu sebenarnya dulunya itu di Indonesia. Cuman ya karena tadi peperangan. Ya, karena peperangan, bencana alam yang misah-misah ya. Betul. Ya, kemungkinan memang ke sana itu. Pokoknya Indonesia itu tua sih. Iya. Makanya keterkaitannya itu dari tanahnya subur. Bahkan kan di Mekah juga kan riwayatnya dulu mau dibikinnya di Aceh itu ya. Betul. Serambi Mekah itu. Jadi berarti memang benar bahwa peradaban dulu itu di Indonesia. Iya. Bukan dulu mah ya bukan Indonesia ya. Sudah pecah-pecah itu baru menjadikan Indonesia ya. Jadi memang itu pun kita sudah omongkan dan memang ya kita tarik aja kesimpulan bagaimana keterkaitannya dengan tanah kita di Indonesia itu ya subur, kelebihannya beda dengan negara-negara lain. Juga banyak. Iya itu. Apalagi siluman-silumannya banyak. Kegaiban aja gitu kan. Terus diriwayatkan ya Sabda Palon pun kan itu ya riwayat Indonesia. Sabda Palon Syekh Subakir dulu itu kan tarik lagi ke belakang luar biasa itu. Jadi dari sana aja sudah memang ada bukti-buktinya bahwa ya tanah Indonesia itu subur moyang kita dan menjadikan subur karena anugerah dari Allah itu ya. Lanjut Layung Wangi ini Sampurasun pertanyaan ikut yang lain aja. Saya mau minta didoakan supaya dapat mengikuti pembelajaran dan kelancaran dalam prosesnya. Iya mah yang didoakan Layung Wangi. Semoga Allah memberikan yang terbaik dan lancar dalam pembelajarannya. Masuk ke dalam hati. Amin. Dan bisa dibuktikan apapun di dalam pikiran-pikiran. Allahu al-wujud wal-wujudullah. Amin. Assalamualaikum Awan, saya besar dan atau mau minta doanya kesembuhan buat mata Abah Yana bin Aki. Mohon doanya kepada Syekh besar. Saya sama minta doanya agar saya dimudahkan rezekinya dan segala urusannya. Terima kasih. Tolong didoakan katanya buat Abah Yana bin Aki. Oke, Abah Yana bin Aki.
lancar semuanya, rezekinya dibuka di langit dan bumi, matanya nyaman lagi, Amin. energinya nyaman lagi, sembuh waras tinggal tening waras cager Allah. Amin. Lanjut Riston New, salam halus Awawan. Salam halus juga. Minta doanya untuk semua pelanggan khususnya ini dilapangkan dan dimudahkan rezekinya. Buat Riston New. Riston New, lancar usahanya semua. Amin, amin, amin. Rezekinya dibuka di langit dan bumi. Kalau kekuatan Quran masuk ke dalam diri Anda. Allahu al-wujudullah. Amin. Nah, ini dari Dul Latif aja juga minta didoakan. Dul Latif aja. Oke, untuk Dul Latif aja lancar usahanya, dibukakan rezeki di langit dan bumi. Kalau kekuatan Quran masuk ke dalam diri, dan masuk al-wujud wal wujudullah. Oke. Lanjut Wira Wangsa 1453. Assalamualaikum Wawan. Izin bertanya, usia anak saya perempuan sekarang mau ke 3 tahun. Berhubung kemarin saya melihat konten yang berhubungan dengan tanda lahir, saya jadi penasaran ingin menanyakan tanda lahir yang ada di badan anak saya. Di bagian perut kanan ada tanda coklat sama putih, mirip Tai Chi, dan usia waktu di kandungannya oke hampir 1 tahun. Mohon pecahkan tandanya yang selama ini ada di benak hamba. Ustaz, terima kasih. Itu luar biasa, itu 1 ya. tahun mah. Waduh, itu tua dalamnya tuh. Waduh. Oh, berarti gini ya. Ciri-ciri anak yang dalamannya tua itu bisa prematur, yang bisa itu, dan satu lagi lama di dalam perut. Betul. Itu. Oh. Itu. Berarti tanda hitam dan putih itu, tanda Tai Chi itu ada kelebihannya. Ada kelebihan. Ya kan yang tadi hitam dan putih kan. Itu. Bagus itu. Bagus itu berarti wah. Istilahnya jangan jadi beban itu ya. Syukuri malah itu. Subhanallah, pokoknya itu ya luar biasa. Rai Jaldi, salam halus. Assalamualaikum. Mau nanya soal tanda lahir. Saya memiliki 2 tanda lahir, hitam dan coklat. Apa mungkin saya dijaga oleh 2 leluhur yang berbeda? Mohon penjelasannya. Leluhurnya sama. Satu ya kalau satu leluhur. Cuman dari karakternya itu. Jadi bisa jadi 2 karakter gitu ya? Iya, karakternya ada kadang marah, kadang temperamen, kadang bingung. Jadi ayah iu, ayah panas gitu. Jadi kalau tanda putihnya ya itulah ulah lelo lah, tidak teguh pendiriannya, makanya kan naik turun gitu. Dari segi emosional, dari segi keputusan. Kadang hari ini A, besok B. Gitu. Jadi lelo. Jadi itu ya tanda hitam dan coklat. Kalau tanda burik apa Sang Hyang? Lanjut. Assalamualaikum Sehu dan Atomo. Salam dari Bandung. Saya Hendrian. Mohon izin bertanya. Sebelum punya cendera mata, saya sekarang mengalami sakit kepala dan pundak terasa berat. Kejadian tersebut terasa ketika sore hari hingga malam. Alhamdulillah setelah mempunyai gelang kabua dan tasbih kelor, semua itu hilang. Cuma sekarang kadang suka seperti kesemutan di kepala bagian atas dan suka tiba-tiba merinding padahal sedang aktivitas biasa. Itu kenapa ya Sehu? Nah, itu berarti pikirannya jangan pakai nafsu. Jadi dia ketika berpikir, dia mikirin seseorang. Mikirnya mikir maaf. Arahnya yang seperti itulah gitu kan. Berarti itu penyebabnya dari pikiran ya. Itu. Oh, lain ketempelan, lain. Kade, jangan seujon. Dari kepikir, karena ketika pikiran kita lagi tegang, ketika pikiran kita lagi tinggi, nah itu alam prajurit leluhur gitu ya. Bangun, untuk mengalihkan supaya jangan gitu. Jadi supaya ulah mikiran wae maneh teh karunya lobakeun nu perlu dipikiran, setoran bang. Betul lah. Setoran bang, setoran mobil, ulah mikiran wae. Nah, jadi itu ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama beliau. Lanjut Herman BKC. Assalamualaikum Sehu. Mau tanya bagaimana agar bisa fokus satu titik dalam zikir atau meditasi? Suka buyar Sehu. Itu monyet-monyet pikir jangan sampai datang. Berarti jangan dipikirin. Bagaimana cara jangan dipikirkan Sehu? Harus fokus. Harus dikosongkan. Bagaimana dikosongkan? Jangan dipikirkan. Karena isi adalah kosong adalah isi. Itu kata Sehu juga. Sebenarnya
ya balik lagi sih, kita yang harus bisa manage itu. pikiran kita Betul, sebenarnya. manage. Artinya orang lain sudah memberitahu, awan sudah memberitahu, jangan dipikirkan. Nah, dalam arti ya balik lagi, diri kita yang harus kuat, jangan mikirin, jangan mikirin. Eta. Sebenarnya ya buyar wae meditasi zikir teh. Aduh Bang, isukan tanggal. Eta. Isukan teh pakai naon. Nah, jadi jangan dipikirkan hal-hal seperti itu. Betul. Fokuskan. Andi Saputra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam halus, Awawan dan Kreo. Saya minta disapa aja, minta doanya agar lancar jodoh rezekinya. Terima kasih. Andi Saputra. Andi Saputra. Andi Saputra, lancar semuanya. Rezekinya dibuka di langit dan di bumi. Amin. Kalau kedua itu masuk ke dalam diri al-wujudullah. Terang benderang. Lanjut Daman Huri ya. Assalamualaikum Sehu. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang wiridan dan tasbih kabua yang astagfirullahi robbi min kulli jambin. Itu apa artinya? Sama Kanjeng Syekh Jalalu Muhakkik, Kanjeng Syekh Amma Surya Kencana, Syekh Abdul Manap, Syekh Bah Kukus, Buana Panca Tengah, Syekh Buana Putra Pajar. Itu siapa? Katanya. Banyak gitu. Astagfirullahaladzim artinya kan kita memohon ampun. Iya. Astagfirullahaladzim min kulli jambin. Artinya dosa yang paling besar. Jambin itu doa kita yang paling besar. Nah, mungkin yang dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Kirain doa. Dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Kabirin. Tuh, kan ada kabirinnya, ya kan? Betul. Pesonanya ntar banyak ya. Itu terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Makanya kenapa itu dibawa? Mungkin jadi pertanyaan, kenapa seperti Kanjeng Syekh Jalul Muhakkik, Kanjeng Syekh Amma Surya itu dibacakan semua katanya. Ya, karena Syekh Jalul Muhakkik itu itu yang punya guludung. Nah, Surya Kencana itu yang satu-satu. Nah, jadi ini kan dulu nih Kanjeng Syekh Jalul Muhakkik itu yang punya guludung. Gledek ya. Muhakkik Kanjeng Syekh Amma Surya Kencana. Surya yang punya maung. Yang punya harimau. Syekh Abdul Manap Syekh Abdul Manap yang punya Bandung. Syekh Bah Kukus Buana Panca Tengah. Nah, itu yang punya kukusan. Syekh Menyan. Iya, menciptakan menyan. Yang menciptakan menyan dia. Gitu. Syekh Buana Putra Pajar itu. Itu Presiden Soekarno. Nah, jadi kenapa istilah membacakan itu semua agar tidak neko-neko, newo-newo betul. Soalnya di alam gaib newo-newo. Ketika ada yang mau newo-newo, ketika kita menyebutkan nama-nama itu, cahayanya itu ya. Backup. Meng-backup itu. Nah, itu ya. Jadi Daman Huri. Aduh, tinggal sampai belepotan salah saya ini. Kepanjangan ini. Lanjut Muhammad Rijan Sampurasun. Saya Muhammad Rijan dari Bandung. Minta doanya semoga dimudahkan dalam urusan, lancar terus rezekinya, semoga cepat dapat jodoh. Muhammad Rijan lancar rezekinya, jodohnya cepat, kilat, rezekinya dibuka di langit dan bumi. Kalau kedua tangkulannya masuk ke dalam rezeki, diri dijaga sama Allah Allahu. Kenny Martin Rayadi juga minta didoakan. Shelly Martin Martin Rayadi. Martin ya Rayadi. Didoakan lancar semuanya, rezekinya dapat jodoh. Lihat jodohnya segera. Amin. Tambah rezekinya dibuka di langit dan bumi kalau kedua tangkulannya. Amin. Kan dijaga sama Allah, lancar al-wujudullah. Maksudnya dengan bahasa itu ada sabda. Iya, menjadikan itu maksudnya. Itu jodohnya ditarik udah rumah tangga cerah biar apa dosa. Ya, jodohnya ditarik. Kalau ini Allah. Benar. Istri lah kalau mau gitu. Istri lah. Aduh. Gagal fokus ya, minum dulu ini. Masalahnya masih banyak. Minum dulu. Aduh. Benar harus minum dulu nih. Luar biasa ini. Terima kasih buat kawan semesta ini. Waduh, pertanyaannya seru-seru lah pokoknya, mudah-mudahan jadi doa yang
Dijabah ya. Makmur. Makmur selalu. So, awawan minum dulu nih. Biar nggak ceket. Assalamualaikum, salam halus. Saya Naopal yang 3 minggu lalu berobat dengan kasus bersin-bersin karena kedinginan selama 10 tahun. Wow, betul. Alhamdulillah sekarang bersin-bersihnya 90% sehat. Hanya ingin minta doanya dari awawan supaya kuliah dan belajar saya permudah dan beri kelancaran. Siapa namanya? Nopal. Ya, Nopal. Naopal. Untuk Nopal lancar semuanya. Kuliahnya juga lancar. Amin. Brainnya atau otaknya encer. Allah walujudullah. Rezekinya buka di langit dan bumi. Allah. Waduh, luar biasa ini. Jadi Nopal dulu itu leluhurnya itu sedang bertapa di hutan sancang. Ya kan kadang yang namanya di hutan pasti dingin ya. Betul. Dan itu dinginnya itu nyambung rasa jadi 10 tahun bersin mulu itu. Datang ke Raja Semesta TV, alhamdulillah. Sehat langsung izin Allah. Lancar aja beliau. Iya, akarnya. Sebenarnya apapun penyakitnya kalau tahu akarnya ya pasti ya. Insya Allah semua itu. Lanjut Ya. Assalamualaikum, salam halus dari daerah Puncak Sehu. Mohon izin mau bertanya, saya ingin tahu cara pakai gelang kabua ini. Kalau misalkan ada yang kerasukan gimana caranya Sehu? Mohon bimbingannya. Ya, tinggal dipegang si gelang kabuanya, ya kan? Terus apa itunya ijab kabulnya? Untuk apa ya? Untuk apa? Tinggal dipegang ini. Nih. Pundaknya ya. Pundaknya. Di sini tempatnya karuhun biasanya. Insya Allah kamu. Izin Allah. Nah, tapi kade dehan pura-pura kasurupan, yang mau sagur-sagur dari pura-pura kasurupan. Jeruk. Jadi hati-hati juga ini buat kawan semesta karena banyak kejadian. Saya udah pakai ini. Tapi tetap aja coba cabak dan denyut nadinya. Ya, kalau kan? denyut nadinya pelan, berarti bukan kesurupan. Itu mah ya. Itu mah jeruk di jeruk. Ini buka kabak tekak. Dan saya tanya bilangin seperti itu. Oh iya, denyut nadinya pelan. Berarti bohong makanya itu. Coba itu resepnya nggak ada lagi, kasih tai ayam 1 sendok. Aduh. Pasti tukang tengok marah besar. Assalamualaikum awawan, izin bertanya, ketika mata batin sudah dibuka, apakah makhluk halus tahu kalau kita melihat mereka? Makhluk halus itu tergantung di dalam pikiran kita. Kalau dalam pikiran yang lain nggak boleh lihat, kan di dalam diri kita ada roh suci, kan saya bilang gitu juga. Ada roh kudus atau sebutnya itu. Oh, jadi berarti si makhluk itu pun bisa melihat kita ketika kita pun istilahnya mengizinkan mereka melihat kita. Jadi ada interaksi komunikasi antara batin kita dengan mereka. Misalkan batin kita ke otak kita ingin melihat, lihat, nah, itu pun akan melihat kita. Tapi kalau kita enggak, ya udah biasa aja. Karena kita pun tidak melihat mereka gitu. Tidak membuka lorong itu. Jadi memang ada lorong atau hijab-hijab yang ditutup itu ya. Atau bahaya lah bentuk itu mah. Urang kerdahar itu Kang Basto. Kurang dahar di sate. Jangan semaka. Itu alat kedahar. Lamun di WC. Coba. Itulah kehadiran Allah. Ya, itulah ditutup lah hijab-hijab itu ya. Ditutup hijab-hijab itu. Nah, lanjut bala pilur aja. Sampurasun Ridwan namanya, Budiam Syah Kuningan Lur Agung. Semoga sehat selalu dan semua kliennya mau bertanya. Abdi suka lihat cahaya putih dan biru dan sampai sekarang. Dan 3 cahaya masuk ke tangan kiri. Selang setahun ke 1 waktu menyak SMP cahaya putih, kedua waktu menyak SMK cahaya biru, ketiga waktu sudah kerja cahaya biru lagi, 3 kali masuk akhir-akhir apa ya? Punten. Subhanallah itu. Ya. Cahaya putih itu kalau di bahasanya itu alam-alam malaikat. Cahaya biru itu alam malaikat tapi alam kesejatiannya atau disebutnya kesetiaannya. Subhanallah itu. Cuman gini, berbuat baik. Betul. Tahu benturan ke. Nah, itu cahaya itu ya yang membalik ke diri sendiri karena laku lampah kita yang kurang baik itu sih sebenarnya. Subhanallah itu ya. Jadi sebarkan kasih sayang itu, praktekkan bismillah.
ID Gantini, Gantini ya. Assalamualaikum. Mau bertanya, apakah takdir seorang bisa rusak atau gagal karena perbuatan zalim orang lain? Apakah takdir orang bisa rusak atau gagal karena perbuatan zalim orang lain? Enggak, tergantung kepada Allah itu. Itu mah karena titis tulisnya. Iya. Ya sebenarnya kan ya yang diceritakan beliau, kita perjanjian akan seperti apa sebenarnya itu, lalu dihapuskanlah ingatan kita ya. Sebenarnya kalau dia eling nggak bakalan ya. Jadi kalau takdir mah yang nggak bakalan bisa di ini ya. Ya istilahnya nggak bakal bisa dirusak sama orang lain kalau takdir itu. Itu dari Allah ya. Ya ini pertanyaannya, apakah takdir bisa dirusak atau digagalkan oleh orang yang jolim? Tidak akan ya. Nggak bakal. Digempur segaimanapun, disantet segaimanapun, kalau takdirnya tetap hidup ya hidup aja. Itu makanya. Sampai aja. Berarti itu mau ujian untuk kita ya. Oke, terima kasih. Nih, Rahma Basuki A. Rahma Basuki, salam halus. Salam halus, Sehu Awawan dan semua kru Eras TV, semoga makin sukses. Sehu Awawan yang Semar, saya nggak mau tanya, tapi ingin di akhir acara terutama semua penonton yang berlangganan Eras TV diputuskan meleluhur 7 turunan supaya mulai dari tahun 2002 ini dan tahun selanjutnya kami hidup lebih baik, sejahtera, nyaman. Wah, mungkin kalau untuk putuskan meleluhur itu mah masuk di pembelajaran ya. Iya, jadi bagi kawan semesta yang memang sudah mengikuti fitur gabung, tinggal hubungi nomor official 94 gitu kan. Setelah nanti masuk itu pembelajaran ya, memang nanti sebelum kita mulai pembelajaran ya harus dibersihkan. Semua bersihkan, karma, karuhun, karma diri. Nah itu. Jadi memang benar-benar harus dibersihkan. Jadi tinggal hubungi aja nomor official 94. Lanjut Ujang Sampurasun, izin bertanya, saya Ujang. Ujang. Ada di sini nama aku, nama Ujang. Ya, saya Ujang dari Bogor. Izin bertanya, setiap malam Jumat saya selalu merasakan emosi, kadang ingin menyendiri. Apakah ada efek dari pemakaian cenderamata? Saya sudah memakai cenderamata gelang hitam putih dan tasbih kelor. Jadi setiap malam Jumat saya sok hayang ambek-ambekan wae cenah, atau pengen menyendiri gitu. Apakah efek itu atau gimana? Jadi kayak judulnya mah cenderamata itu akan akan mengalihkan kepikirannya ketika dia marah. Berarti bukan setiap malam Jumat sebenarnya. Ketika dia marah itu panas itu pada badannya. Berarti meureun tiap malam Jumat tara dibere meureun aku pamajikan jadi abak. Bisa jadi eta bisa jadi. Benar, salah. Karena tiap malam Jumat. Suka malam Jumat malam kenyamanan. Suka tidak beres juga. Itu mah hanya pengalihan itu ya dari pikiran kita. Coba tenangkan, istilahnya pikiran kita, nyamankan. Jangan dirudet-rudet oleh diri sendiri. Insya Allah nggak bakalan ya. Nggak bakalan. Jadi makanya unggal malam Jumat doang. Lanjut Iya. Ferdi Risnawan, salam halus. Assalamualaikum, salam halus. Minta doanya Wan supaya keluarga sehat walafiat, mudahkan segala urusan rezekinya lancar. Terima kasih. Ferdi, salam halus. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Rezekinya dibuka di langit dan di bumi, semuanya kalau kedapatan keluar masuk ke dalam diri dan keluarganya sehat walafiat. Amin. Barokah. Amin. Usahanya lancar. Amin. Al-wujud wal wujudullah. Oke, terima kasih Hawan. Ini dari Hidayat aja. Assalamualaikum Hidayat, waalaikumsalam. Kalau mau tahu yang nitis ke kita gimana caranya? Pembelajaran. Ya iya sih sebenarnya ikut pembelajaran. Ya kalau nggak mau pembelajaran ya bisa datang ke sini, dimasukin mediator, baru tahu. Nah itu sejarahnya apa ya. Betul. Tapi hanya sebatas harita lah istilahnya ngobrolnya. Jadi sama ini. Tapi kalau ikut pembelajaran nanti kan longkrang atau hijab-hijab itu kebuka. Jadi sehingga kita tahu gitu kan. Seperti itu ya Hidayat ya.
Eri Yulianto, Assalamualaikum, salam halus. Salam halus. Saya dari Bandung, Otomo Awawan. Mohon izin, saya mau tanya. Saya punya gelang galih asam, tapi belum ada reaksi. Ya udah ijab kabul juga, takutnya ada karma, pengen banget diputus gitu. Boleh kali ya putus. Bin Rusman sama pengen didoakan biar tahun ini seterusnya lancar rezekinya, gitu. Nah itu ada karma, tapi itu pembelajaran. Ya. Kita pembelajaran semua ini. Jadi gini sebenarnya untuk orang-orang yang sudah punya cendera mata itu entah apapun itu, apalagi terutama galih asam ya untuk menarik. Kenapa istilahnya itu tidak berfungsi? Sebenarnya bukan berfungsi, tidak berfungsi, tapi tertutup oleh karma-karma itu. Benar itu. Ya, untuk memutuskannya bisa datang, bisa ikut nanti pembelajaran. Ya istilahnya bisa video call itu. Karena harus istilah kita bertatap muka kayak gini. Kalau hanya sekedar nama mah ya kurang abdol lah istilahnya, kurang ada kejadian. Ada kejadiannya. Oke, terima kasih Eri. Nah, Nugraha Yuda, Assalamualaikum Sehu dan Kreu. Saya Nugraha Yuda dari Palembang. Tanda lahir atau tanda tok itu ada kastanya? Enggak Sehu, karena saya ada tanda lahir kayak peta warna coklat 3. Satu besar, satu kecil, dan satunya lagi samar-samar. Mohon didoakan. Nah, itu bagus itu. Ada 3 gitu ya. Maksudnya berarti dia itu bagus pokoknya. Ya bahasa kasarnya itu, bahasanya itu ya maaf aja. Itu dia udah ditunjuk menjadi petunjuk dari harta karun itu. Harus datang ke sini. Iya, itu mah peta berwarna coklat ada 3 katanya. Iya, kan menuju pulau tadi. Nah ini luar biasa ini buat Nugraha Yuda ini ya. Kapan-kapan boleh nih ke sini kita berbincang gitu ya. Ada sesuatu yang wow. Pokoknya. Nah, lanjut tak. Short TikTok. Assalamualaikum Awan. Nama saya Aidil izin bertanya kenapa kakek saya bisa menjelaskan Bismillah seperti Awawan, tetapi kakek saya itu menjelaskan secara detail di depan saya sampai dia memotong sebuah sapu lidi hingga sapu lidi itu bisa menjadi simbol arti dari semua yang kakek saya jelaskan. Nah, pertanyaannya, apakah kakek saya itu seperti Awawan atau hanya sekadar membaca? Itu kembali ke diri masing-masing itu, Bu. Ya itu mah balik lagi ke pengetahuan masing-masing ya. Istilahnya ya sebenarnya untuk menjelaskan itu ya setiap orang pasti bisa ketika mau belajar. Sebenarnya itu ya. Bisa karena biasa. Ya kan bisa karena biasa dan memang sudah menjalankan kehidupan ini gitu kan. Artinya jangankan ya kakeknya siapa tadi itu short TikTok gitu, kakek sang yang bos lampu kalau belajar ya pasti bisa. Semua orang pasti bisa untuk menjelaskan Bismillah secara detail dan analoginya itu gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Assalamualaikum Awawan dan Kreu, ini dari Hendy Putra. Assalamualaikum. Saya Hendy dari Tangerang mau bertanya, setelah pakai gelang galih asem, alhamdulillah langsung ada perempuan yang datang dan langsung lamar. Tapi setelah lamaran kenapa dia tetap cuek ke saya ya? Padahal udah saya ijab kabul pakai gelang galih asem tapi masih tetap cuek aja. Terima kasih. Jadi gini, setelah pakai galih asem dia ijab kabulin, alhamdulillah dapat cewek langsung dilamar katanya, ngajak lamaran. Tapi setelah dilamar jadi sifatnya teh lah cuek, dingin. Sudah dilamar ya mungkin itu mah karakter ya. Berarti satu karakter. Itu keduanya mungkin ada karma itu. Seperti itu ya yang harus diputus ya. Ya ini terbukti tuh dia pakai galih asam langsung bisa lamaran cewek. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali itu. Jadi yang tadi yang pertama memang sudah karakter, yang kedua kemungkinan ada karma. Mungkin dulunya taruhnya ini coba menolak lama. Ya, itu sudah disebut ya tadi sama Awawan ya. It's you. Aduh, assalamualaikum. Salam STB, salam halus, salam bai'ah. Minta tulung Awawan atadapi Sehu pang didoakeun semoga keluarga abdi sehat walafiat sing pada rarukun sareng jembar rezekina dimudahkeun niat tujuan, amin. Jangan. It's you ini nama akunnya mah. Oh, enggak apa-apa It's you ya. It's you, ya Allah berikan rezekinya, dibukakan di langit dan di bumi semua, usahanya lancar, sehat walafiat semua keluarganya ya Allah, diberikan kenyamanan di alam dunia ini. Allahu al-wujudullah. Amin. Nah ini selanjutnya ini Assalamualaikum Awan dan tim, sebelumnya saya mohon maaf
mohon doa dan berkah dari Awawan untuk kebaikan diri dan keluarga saya. Mudah-mudahan sesuatu saat bisa bersilaturahmi mereka. Mohon dijelaskan dewa itu apa, berasal dari jenis manusia atau bukan? Pernah hidup dunia atau di alam yang berbeda? Apa perbedaan dewa dan malaikatnya? Nah, mungkin yang satu dulu nih. Dewa itu apa, berasal dari jenis manusia atau bukan? Dewa itu bukan jenis manusia. Bukan ya? Bukan. Dewa itu adalah gitu. dewe. Dewa. Dewek itu adalah kita, tetapi yang punya kesadaran tingkat tinggi. Ya berasal dari cahaya-cahaya itu ya. Udah. Sebenarnya dari bahasa ya itu cahaya itu Cahaya, yang gitu. memang dikasih kesadaran tingkat tinggi. dan diberi nafsu juga ya. Betul, Ya, jadi ini dan menjawab pertanyaan yang ketiga ini, apa perbedaan dewa dan malaikat? Ya tadi itu, kalau malaikat kan tanpa nafsu ya. Malaikat tidak dikasih nafsu. Kalau dewa dikasih kasih nafsu, tapi sama-sama dari cahaya Dari sebenarnya. cahaya semua juga. Asal muasalnya itu ya. Cahaya tingkat tinggi. Nah, cahaya tingkat tinggi dan pernah hidup di dunia atau di alam yang berbeda? Alam berbeda. Nah, ada sebelum berada. Nah, itu maksudnya. Coba pikirkan sendiri, ada sebelum berada itu. Kalau sudah mengerti kata-kata itu, ketemu itu jawabannya. Betul. Ada sebelum berada itu. Bagaimana caranya? Ikut bimbingan sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi tahu ada sebelum berada itu, jadi mendefinisikan, oh ini loh ada sebelum berada itu. Gitu. Oke, terima kasih Asep. Ini dari Kusairi Muhammad. Assalamualaikum. Salam halus, salam kleo, salam sadulur, salam STB. Sigat. Semoga Sehu juga kleo dan semuanya sehat walafiat. Punten Sehu, mohon izin, alhamdulillah saya sudah memberi cendera mata 10 ya. Sebagian lain saya sudah berikan ke saudara. Sekarang saya pegang 5 cendera mata. Saya pernah bermimpi ngobrol sama Tomo dan yang lainnya. Cuma sayangnya Sehu sebentar nyapa dan pergi. Nyatanya saya berobat lewat online karena kondisi juga. Yang kedua, saya mimpi di saat ada saya berbagi bahwa upload itu saya sudah nolak, saya memaksa untuk apa ada artinya dari mimpi tersebut. Oke. Jadi mimpi dengan saya, ketemu saya, cuma saya nyapanya hanya sebentar katanya. Terus di lain kesempatan lagi belum mimpi itu saya membawa bingkisan ngasih dengan paksa ke dia katanya. Apa itu artinya gitu. Kalau yang tadi nyapa sebentar, ya mungkin maaf aja ya. Mungkin karma buruknya si siapa? Oh, si bapak itu ya. Kusairi itu. Tolong perbaiki. Oh, ya istilahnya lebih lagi mempraktekkan bismillahnya lah, lebih diperbanyak istilahnya seperti itu. Dan bingkisan itu ketika istilahnya kita sudah melakukan banyak kebaikan, maka akan ada reward atau hadiah dari Sang Pencipta kita berupa kebaikan, entah itu rezeki, jodoh dan yang lainnya atau kemudahan. Itu sebenarnya ya. Nah, sudah dijawab sama beliau, saya jelaskan lebih rinci lagi. Bagus coba. Waduh, ini cerpen. Ya, jadi seru buat kawan semesta ya. Kita di sini buka sesi pertanyaan, bukan curhat. Gak banyak gitu. Ini kita sesi dari Bedon ini. Aduh, tinggumannya. Salam halus gitu, sehat selalu. Doakan aja. Ya, jadi mungkin kalau untuk ditanyakan kan, kalau untuk dibacakan semua ini nggak mungkin dibacakan segini banyak. Ya kasihan juga yang lain yang bertanya. Betul. Gitu kan. Ajang. Mungkin didoakan saja lah yang terbaik buat Bedon. Untuk Bidon lancar usahanya, rezekinya dibuka di langit dan bumi, sejahtera semuanya, nyaman dalam kehidupannya. Amin. Nah, jadi seperti itu kawan semesta. Jadi kita akan buat 2 sesi. Jadi buat nanti yang kawan semesta yang belum dijawab pertanyaannya, kita bisa jawab di minggu depan ya. Mudah-mudahan karena kita kan waktu dan durasi juga yang terpentok, apalagi Sehu besar kita sudah mau beristirahat dari pagi. Meskipun libur banyak kegiatannya, tadi live di Kreu juga gitu kan. Belum ada orang yang banyak bersilaturahmi ke sini tadi berbincang sebentar, dan mudah-mudahan kawan semesta sudah mendapatkan istilahnya jawaban-jawaban yang sudah memang ingin ditanyakan beliau dan sudah beliau jawab tadi. Jadi mohon maaf sekali lagi buat kawan semesta yang belum bisa dibacakan. Kita akan bacakan di minggu depan ya. Di minggu depan gitu. Kita akan tayangkannya di minggu depan ya. Dan mungkin buat para kawan semesta, para khususnya pelanggan ini fitur gabung ini. Untuk pelanggan Raja Semesta atau fitur gabung ini, yakinkan pada diri kita. 1, tahan nafsu,
tahan nafsu, jangan diumbar. Karena dengan nafsu itu cendera-cendera mata kita akan berbalik pada kita. Itu. Dan satu lagi adalah jangan cek Sunda mah kapirang hewan. Nah, jangan keduluan benci. Nah, itu. Terhadap hal apapun. Hal apapun. Betul, Gitu aja. betul. Oke, terima kasih ya Awan ya. Jadi alhamdulillah terima kasih buat kawan semesta yang sudah bertanya dari kemarin hari Senin kita post. Dan yang belum dibacakan nanti kita akan tayangkan di Minggu depan. sesi berikutnya di minggu depan karena memang bukan 1, 2, bukan 10, 20 yang bertanya. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklum akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.